Lewat apapun pergumulan yang kita alami saat ini, percayalah, di sana ada Tuhan yang menyediakan rencana indah bagi setiap kita. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you
you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau
kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita bisa ketemu lagi online saat ini. Saya ingin mau share akan firman Tuhan hari ini. Dan temanya adalah ikut sertakan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ayat yang saya mau ambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai ayat 7. Kalau bahasa Inggrisnya bagus, katakan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Do not be wise in your own eyes. Kalau bahasa Indonesianya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Setelah saya lihat ini penting sekali untuk saudara dan saya dalam hidup kita di dalam dunia ini. Selalu harus kita mengambil keputusan. Dan kalau kita mau jujur, saudara, apakah keputusan-keputusan yang saudara ambil, apakah saudara nantikan pada Tuhan, apakah saudara trust in the Lord, apakah saudara keputusan berdasarkan your own understanding, lean your own understanding, bersandar akan kebijaksanaan saudara, pengertian saudara, atau saudara tanya kepada Tuhan. Kita harus jujur, saudara. Sebab ini penting sekali, saya lihatnya hidup kita dalam dunia ini, kita harus benar-benar menjadi suatu priority in all thy ways, di dalam segala perkara, kita harus ikut sertakan Tuhan. Saudara, kita di dalam dunia ini sudah terlalu biasa punya self-confident mengambil keputusan sendiri. Dan kita kadang-kadang kita bangga putusan-putusan kita ambil. Atau sebaliknya kita menyesal sekali kenapa kita ngambil keputusan ini, keputusan A, keputusan B, keputusan C. Ada yang orang mengatakan bahwa unguarded strength is your double weakness. Banyak orang-orang yang confident, orang pintar, orang-orang yang hebat-hebat, mereka pada waktu mengambil keputusan, dia ngomong common sense. We have to make this decision. Tapi sudah tahukah saudara, banyak hal yang kita nggak even tahu apa yang kita akan terjadi. COVID-19, siapa yang memikirkan akan pernah ada, kita semua harus stay home hampir 2 bulan, 3 bulan. Siapa yang dipikir mall tutup, toko atau restoran tutup? Saya bisa bayangkan dampaknya. Saudara yang punya yang di ekonomi, saudara yang punya dalam usaha, mendadak harus di stop usahanya. Jadi saudara, di sini ada kunci yang kita perlu belajar sekali. Katakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jadi saya lihat mengapa orang tidak mau mengikut sertakan Tuhan, karena dia terlalu percaya akan diri dia sendiri, mikirnya dia bijak. Tapi setelah saya melihat, ngikutin saudara, dalam hidup ini, saya cukup lama dalam hidup ini, hampir udah 69 tahun saya lihat, makin saya melihat berapa banyak yang
kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita sampai tahu saja, kita akan diselamatkan. The only way kita diselamatkan kalau kita tanya pada Tuhan. Saudara, Tuhan senang sekali, saudara, kalau is His pleasure, kalau in all thy ways acknowledge Him, He shall direct your path. Itu dia senang sekali, seperti anak sudah punya anak, walaupun dia pintar, dia sudah punya PhD, tapi dia mesti menanyakan pada orang tuanya, what do you think, Dad? Dalam hal ini, kita sebagai orang tuanya yang punya limit aja, punya knowledge aja, rasanya dihargai. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita, dia sangat senang sekali, is His pleasure kalau kita ikut sertakan Tuhan. Bukannya Tuhan kepengen dapat kredit, no, Tuhan ingin yang terbaik buat anaknya, nggak mau sampai kesasar, nggak mau sampai membuat kesalahan. Saudara, Yesaya pasal 1 sampai ayat 39 itu adalah bicara problem-problem anak-anak orang-orang Israel yang tidak mengikut Tuhan. Mereka sampai ke dikirim menjadi, boleh kata, menjadi budak karena mereka tidak ikut sertakan Tuhan. Mereka berontak sama Tuhan. Mereka pikir mereka sendiri akan mengatur hidupnya. Dan sudah dikatakan Yesaya 30 ayat 1, katakan ini, Tuhan seperti marah, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Pergi ke Mesir karena ada problem, langsung mau jalan keluar, cari roti, cari hidup di Mesir. Katakan, yang pergi ke Mesir, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Si Tuhan sudah katakan celaka anak pemberontak. Orang yang nggak mau ikut sertakan Tuhan dalam hidupnya itu, Tuhan lihatnya itu adalah orang yang anak-anak pemberontak. Nah, saudara, saya percaya, saudara, kita hari ini mendengar firman Tuhan ini karena saya lihat ini penting sekali untuk hidup kita yang akan datang. Sampai sekarang, saudara, even saya sama Hana selalu tanya Tuhan, menanyakan Tuhan, boleh, even mau pergi belanja, mau pergi, sebab sedang we never know saat ini COVID-19 bisa ketemu anyone yang kita, kalau nggak hati-hati kita bisa katanya semua kita bisa ketularan. Jadi kita harus tanya Tuhan, kemana kita harus pergi. Nah, saudara, kalau kita lihat ada orang yang berkata sukses, yaitu Joshua, yang menggantikan Musa. Dan saudara tahu, menggantikan Musa. Jadi Joshua menjadi pemimpin yang begitu banyak. Orang-orang Israel harus memasuki the promised land, Kanaan. Dan saudara dikatakan di Joshua pasal 9. Jadi Joshua ini boleh kata dia memimpin, menggantikan Musa, boleh kata dia sukses, boleh kata dia boleh men-take over Jericho. Dari Jericho itu musuh pertama yang dia harus hadapi. Jericho itu adalah boleh kata musuh yang luar biasa, giant. Karena kekuatan mereka, katakan mereka punya benteng yang kuat sekali, sampai di benteng itu lebarnya bukan main, sampai kereta-kereta perang itu, kereta-kereta itu mereka bisa di benteng itu. Jadi berapa, sudah bayangkan lebarnya bukan main. Harus mengalahkan Jericho. Tapi saudara, Joshua tanya Tuhan, dia mendengar apa yang strategi, apa harus diambil. Tuhan berikan strategi untuk lingkarin Jericho dengan bagian praise and worship-nya. Dan kemudian mereka katakan lingkarin tiap hari sekali, kemudian hari ke-7 lingkarin 7 kali. Dan Tuhan katakan sekarang teriak, dan begitu mereka teriak,
itu benteng sudah bisa bayangkan rubuh. Sudah bisa bayangkan angin yang keras pun nggak akan rubuh. Tapi sudah Tuhan yang ikut bekerja sampai hancur, saudara. Benteng bisa rubuh, siapa yang bisa mikirkan, saudara? Siapa yang bisa mikirkan bahwa benteng itu dengan teriakan itu pasti Tuhan yang ikut bekerja menghancurkan itu musuh itu. Dan setelah kita lihat Joshua luar biasa kan. Tapi nggak lama kemudian di Joshua pasal 9. Jadi raja-raja itu dengar, wah ini hebat ini sih. Joshua tuh menakutkan. Kota Ai akhirnya dikalahkan. Kemudian juga Jericho yang hebat sekali, kuat sekali bisa kalah. Dan mereka pada gemeter, pada takut. Dan mereka coba pikir bagaimana bikin sekongkolan untuk mengelawan Joshua. Nah, ada satu daerah, yaitu ada raja dari Gibeon. Orang-orang Gibeon itu mendengar bagaimana Joshua mengalahkan Jericho dan Ai. Mereka mulai mikir, wah kita nggak bakal bisa mengalahkan itu. Hanya Joshua itu luar biasa. Jadi mereka coba pakai akal. Jadi mereka pimpinan berunding mengakalkan, kita kirim utusan. Dia katakan utusan. Dan mereka bertindak memakai akal, pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk yang dimuatkan di atas keledai, dan kibat anggur yang buruk-buruk, yang robek, yang dijahit kembali, dan kasut yang buruk ditambal dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan mereka. Katakan, dan segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikian mereka pergi ke Joshua, ke tempat perkemahan Gilgal. Katakan, ayat kami datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Ini orang-orang Gibeon yang diutus katakan pada Joshua. Kita dari tempat jauh, kita ingin mengadakan perjanjian dengan kami. Berarti kata kami mau kerja sama kalian, jadi hambamu. Dan setelah Joshua tanya, kamu dari mana? Oh, kita dari tempat yang sangat jauh. Dan katakan, maka kemudian dikatakan mereka katakan bahwa kita dari tempat yang jauh. Ini buktinya nih, pakaian kita, makanan kita sekarang tempat jauh. Nah, setelah di ayat 14 dikatakan, lalu orang Israel mengambil bekal orang itu dan tidak meminta keputusan Tuhan. Tidak ikut sertakan Tuhan ambil keputusan. Maka Joshua mengadakan persahabatan, bikin covenant dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Setelah lewat 3 hari sudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang itu, orang-orang Gibeon. Terdengarlah oleh mereka bahwa orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Saya kecolongan, Joshua. Sebab orang Israel berangkat pergi, dan pada hari ketiga sampai ke kota orang itu. Adapun ada kota ialah Gibeon, Kefria, Berot, dan Kiryat Yerim. Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin telah bersumpah bikin covenant. Dan apa sudah Gibeon ini? Kalau kita lihat, raja-raja sekitar itu kesel sekali. Gibeon itu ternyata mereka menggabung sama Joshua. Jadi mereka coba mau serang Gibeon. Dan tapi saudara, karena Joshua sudah bikin covenant, dan zaman dulu bikin covenant itu sumpah, dan itu very take seriously. Mereka honor, mereka mau genapi apa yang mereka janji. Jadi mereka harus bela ini Gibeon. Sampai Joshua marah sekali pada Gibeon, sampai gimana? Ya, saya takut sekali. Sebab saya dengar, Tuhan engkau luar biasa, sebab kamu lakukan apa yang terbaik buat saya. Jadi saya mau jadi hamba, tukang kayu, juga untuk nimba air. Jadi akhirnya mereka mau menyerahkan dirinya karena ketakutan. Tapi sudah Joshua, kalau kita bisa bayangin, dia harus perang untuk menolong ini Gibeon, dan mungkin ada harga yang harus dibayar juga. Mungkin ada tentaranya, harus perang gitu. Gara-gara dia mengambil keputusan tanpa ikut sertakan Tuhan. Jadi ini suatu pelajaran yang
Penting sekali kalau kita tadi telah belajar bahwa bagaimana di dalam segala perkara kita perlu mengikut sertakan Tuhan. Jangan kita terlalu confident akan diri sendiri. Saya belajar, salah satu sebenarnya kita mengambil keputusan terlalu berani itu sebenarnya dasarnya adalah kita nggak takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu sangat penting sekali. Kalau kita lihat dasarnya, karena orang-orang yang takut pada Tuhan katakan takut akan Tuhan adalah beginning of wisdom. Permulaan hikmah. Takut akan Tuhan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nah, saudara, saya pernah kasih kesaksian juga bagi saudara. Saya ngakuin pada saat waktu saya mulai mau pindah ke sini, ke Michigan, waktu itu di Toronto, akhirnya kita sudah selesai akhir Agustus tahun lalu, kita pindah melayani di ICC Michigan. Dan pada saat waktu itu kita sudah mau cari tempat tinggal, dan waktu itu kita pas lagi di Michigan, pas lagi tugas kita tiap dua kali dalam sebulan itu berapa minggu kita ada di Michigan. Pas waktu kita dari Toronto, pas lagi jalan ke daerah West Bloomfield, kita lihat ada rumah yang put sign, dan waktu saya telepon agentnya, rumahnya barusan put on the market, harganya murah. Kalau saya lihat dari murah, 359.000, 2.500 square feet, itu yang kita Cape Cod, yang kita pengen adalah family room yang tinggi, dan ada walkout basement. Dan waktu itu kita lihat rumah itu murah. Jadi saya langsung ngambil keputusan mau bikin offer. Malah saya katakan, I don't want to lose this. Pada waktu lihat itu ada beberapa orang lihat rumah itu sama-sama. Jadi waktu itu saya langsung nafsu. Saya mau beli rumah sama agent, I want to get a house. Jadi waktu itu sampai katanya akan ada 4 offer. Jadi kita yang di Toronto kan biasa kalau rebutan rumah itu nambah itu bisa 50.000, ada yang even 100.000, pernah ada yang sampai di daerah rumah saya dulu sana sampai 200.000 mereka nambahin. Zamannya waktu di Toronto. Jadi waktu ke sini dia mengan 359, saya ngomong, saya mau nanya, jadi saya offer 380 nambahin 20.000. Jadi saya datang ke agentnya, tanda tangan papernya, the next day kita bikin, agent ngomong, jam 11 pagi kita offer, jam 7 katanya mau di-present offernya. Saya confident bahwa ini rumah harganya murah. Nah, saya melihatnya dari sudut dari Toronto, rumah mahal sekali di Toronto. Ini rumah murah. Townhouse saja di Toronto bisa 1 juta. Ini rumah 359. Jadi akhirnya kita pikir, oke, bikin offer. Tapi sudah istri saya Hana tuh ngerasa ada sesuatu yang missing. Dia berdoa terus. Dan saya ingat sore itu, dia sore itu jam 3 dia ngomong, you know, living family roomnya itu cuma bisa muat 15 orang. Waktu dia ngomong 15 orang, saya ngomong, itu kecil lah 15. Jadi saya mulai mikir, nah Tuhan gerakkan pada saya tuh dengan Hana ngomong begitu, saya tuh mulai mikir dan mulai rasa ada nggak peace. Akhirnya saudara, Hana ngomong, kalau kamu nggak peace, call agentnya. Dan thank God saudara, saya call agentnya ngomong, pada agentnya, sorry, I have to cancel the offer, saya nggak ngerasa peace. Agent ngomong, apa kamu mau consider, mau harganya diturunin, atau kamu mau think over? No, saya putusin nggak. Seperti saya ngomong, kalau kamu nggak peace, saya ngomong pada orang-orang, kalau if you don't have peace, that's a sign, don't make decision. Itu yang saya lakukan. Agentnya baik juga, oke, jadi dia cancel. Tapi setelah Hana ngomong, I think kita perlu lihat rumah. Agentnya itu sudah baik, enough menunjukkan ini. Akhirnya saya lihat komputer, dan kemudian akhirnya kita lihat di komputer ada rumah yang kita beli ini. Bedanya hanya cuma 20.000 aja, tapi lebih gede. Yang sana 2 car garage, ini 3 yang kita tinggal ini 3 car garage. Gedenya juga lebih kira 700-800 square foot lebih gede. Dan di backyardnya itu anak-anak bisa main.
Yang di sana backyardnya itu langsung hutan. Jadi even buat cucu kita bermain aja nggak ada. Dan thank God saya mengambil keputusan itu suatu pertolongan Tuhan. Tapi di situ saya belajar bagaimana bahayanya kalau kita ngambil keputusan based on emosi kita, base kita I want it, apalagi karena mau rebutan, ada 4 orang katanya mau bikin offer. Hati-hati sekali saudara, kita harus di dalam mengambil keputusan ini, ikut sertakan Tuhan. Yang saya lihat bagus dari Daud, ya saudara, Daud ini dia resmi menjadi raja menggantikan Saul karena Saul mati, saudara. Dan Tuhan mengurapi Daud dan Daud memimpin raja atas Israel. Dan orang Filistin berusaha membunuh Daud, saudara, berusaha menangkap Daud. Dan satu kali orang Filistin telah tiba di Rephaim, dikatakan di 2 Samuel pasal 5, maka Daud bertanya kepada Tuhan. Ini bagusnya, saudara. Dia dengar Filistin mau serang si Daud, dan dikatakan Daud bertanya kepada Tuhan, apakah dia harus maju melawan orang Filistin? Dan Tuhan akan menyerahkan pada Daud. Kemudian Tuhan ngomong, ya, go ahead. Dan sudah perang terjadi, Daud menang, dan sudah mengalahkan orang Filistin itu. Tapi sudah apa yang terjadi? Orang Filistin itu nggak terima, saudara. Katakan mereka orang Filistin itu dia nggak terima, dia kalah, dan kemudian mereka mau menyerang lagi. Nah, ternyata saudara, pada waktu Daud mendengar bahwa ini Filistin mau menyerang, ini di 2 Samuel 5 ayat 22. Apa yang Daud lakukan? Kalau kita lihat Daud yang sudah menang, dia itu peperangan bukan pertama kali, jelas. Dia sering kali perang. Dia sejago. Tapi dia tanya lagi kepada Tuhan. Apa yang harus dia lakukan? Dan Tuhan menjawab pada Daud, jangan maju. Namun buatlah lingkaran sampai di belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau, maka haruslah engkau bertindak cepat. Dan sudah kita lihat di sini, yang Daud lakukan, dia nggak senang langsung, dia bikin strategi, lingkaran itu, musuhi. Dan Tuhan katakan pada waktu dia ngomong, derap langkah puncak pohon kertau itu, engkau bertindak cepat. Tuhan yang ikut campur, menggerakkan itu pohon itu gerak. Dan ini suatu tanda mereka maju. Tuhan yang ngalahkan mereka semua. Kembali lagi, saudara, Daud menang. Karena apa? Dia ikut sertakan pada Tuhan. Yang Daud lakukan, dia tanya kepada Tuhan. Keputusan ini, saudara, perlu sekali, saudara. Di dalam segala perkata kita tanya, wah, jangan terlalu confident. Yang tepas kita sukses, kita mau cara ini, saudara. Jangan, saudara. Saudara, di dalam keputusan apapun juga, saudara perlu bertanya Tuhan. Kalau saudara kerjaan mendadak saudara dapat offer lebih tinggi, 5.000, 10.000, 15.000 offer lebih. Wah, lebih tinggi. Saya tanya Tuhan, jangan saudara langsung ambil, saudara. Saya punya salah satu dulu yang saya punya kenalan, dia ambil offer karena lebih tinggi, nggak dalam setahun company-nya bankrupt, ada problem. Saudara, jangan terlalu kita mau dikontrol dengan uang, dikontrol dengan keinginan, kehebatan kita. Sudah banyak hal yang kita nggak tahu. Siapa yang pernah mikir COVID-19 ini akan terjadi, toko-toko ditutup semua. Sudah bayangkan kalau sudah buka restoran, mendadak harus ditutup 3-4 bulan. Can you imagine apa yang terjadi, saudara? Siapa yang kepikir itu pernah terjadi, saudara? Kalau saudara mau buka bisnis sama-sama, partnership atau bisnis apa, tanya kepada Tuhan lagi. Saudara mau menikah juga jangan pikir ada seorang yang saya pikir ini ketarik. Tanya Tuhan lagi, jangan langsung ngambil keputusan. Saudara mau beli rumah, tanya pada Tuhan. Saya ingat waktu Sony Street itu, saudara. Waktu itu kita senang lihat rumah yang kita beli di Toronto itu tahun 2013. Pada waktu itu sudah kita lihat Jumat, dan waktu itu ingat kita mau bikin offer, tapi si Penny sama Billy harus mimpin retreat di Michigan di sini. Jadi harus pergi Jumat, Sabtu, Minggu.
Dan kita doa, Tuhan ngomong, oke, tunggu. Kalau memang ini rumah kita, Senin, kita akan bikin offer. Apa yang terjadi? Sabtu sama Minggu yang lihat tuh open house tuh banyak sekali. Sebab salah satu jemaat kita, saudara, kita lihat ada 50 orang, katanya 40 orang, atau banyak yang lihat, begitu banyak. Tapi saudara, Senin, nggak ada offer. Apa yang terjadi? Kita bikin offer, kita dapat sampai saudara, anak cucu mantu saya ngomong, gimana kok rumah begini? Rumah itu direnovate completely, saudara. Dijebol semuanya, washroomnya dibikin baru, ada washroomnya, dan kemudian kasih appliances, basementnya over 100,000 ini orang. Orang Iran dia bikin rumah ini, beli rumah, kemudian direnovate kayak baru semua, lantainya, temboknya, even roofnya, ceilingnya yang stucco, itu diambil, diganti ceiling yang baru, diberesin over 100,000. Jadi saudara, rumahnya kayak baru, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita tanya Tuhan dan ngomong kita ada peace. Oke, kalau ini rumah dari Tuhan, benar, saudara. Kita dapat rumah itu, saudara. Jadi saudara, kita belajar dari sini. Bagaimana kita perlu ikut sertakan Tuhan. Saudara, Yesaya 30 ayat 21. Katakan, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Yesaya, sudah katakan, kita akan bisa mendengar. Kalau kita tanya Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab. Sebabkan my sheep hear my voice. Kata Tuhan, sebagai gembala yang baik, dan domba-domba akan bisa mendengar suaraku. Sudah, Tuhan katakan, inilah telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalan mengikutnya, entah kamu menganan atau mengiri. Tuhan kasih direction, kanan kiri, dari belakang Tuhan kasih tahu. Yesaya 42 ayat 16 katakan bagus. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal, yang nggak even tahu. Aku membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah-tanah berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Jadi, Tuhan ngomong, kita tuh kayak orang buta. Kita nggak tahu jalan, kita nggak punya pengalaman, tapi katakan Tuhan, don't worry. Aku akan membuat kegelapan kayak gelap itu. Di depanmu akan menjadi terang. Jadi ada light di end of the tunnel. Tuhan berikan direction pada kita. Dan Tuhan katakan, dia akan tolong kita, dan pasti Tuhan, pasti akan kulaksanakan. Itu janji Tuhan, saudara. Setelah itu, saudara, Yesaya 40 ayat 27 mengatakan, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ini katakan ayat seperti orang katakan, where are you God? Ini problem, persoalan nih, I have to make decision. What's happening ini terjadi dalam hidup saya? Ini katakan, di mana hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Allahku. Seolah-olah kayak Tuhan tuh jauh. Seolah-olah kita nggak tahu Tuhan tuh misi ada enggak, Tuhan care atau enggak pada saya. Tapi kemudian dikatakan ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, dan lalu katakan, dan tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat yang tiada berdaya. Dan ayat 3 berkata, orang-orang muda menjadi lelah. Orang muda kan biasanya nggak jadi lelah. Dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi ayat 31 katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di sini kuncinya adalah
Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, Tuhan rindu sekali, saudara. Tuhan lihat kita seperti orang buta, kita nggak tahu apa. Tapi Tuhan menjanjikan nih, kalau kamu menanti-nantikan Tuhan tuh, menantikan juga pasti nunggu aja. Nah, menantikan tuh lagi talking actively, intensely. Tuhan akan memberikan direction. Tuhan akan bicara. Tuhan ikut serta di dalam perkara ini yang kita hadapi ini. Tuhan akan memberi kekuatan baru. Sampai seperti Raja Wali yang tinggi. Sehingga kita bisa punya new perspective. Melihat problem-problem yang kita hadapi. Ternyata it's easy. Ternyata Tuhan ikut campur bagian ini. Ternyata itu problem itu bukan problem. Ternyata just perlu ditur aja. Tuhan akan atur semuanya. Tapi di sini katakan orang-orang yang menantikan Tuhan kekuatan baru. Sudah, Yesaya ada 2 section. Pertama sampai ayat chapter 1 sampai 39 itu akibat orang-orang Israel yang tidak boleh kata ikut sertakan Tuhan, mereka mau jalan cara sendiri. Dan 40 mengenai the promise. Dan sudah between keadaan yang saat ini dengan the promise itu perlu ada waktu. Katakan siapa yang menanti-nantikan, katakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan perlu sabar, perlu beriman bahwa will be okay. Waktu seperti saat ini sudah kita harus stay home itu banyak sama dan nggak bisa tahan. Kamu semua pada kumpul. Kapan kita bisa ketemu? Kapan kita ketemu lagi? I know it's not easy. It's hard untuk menanti-nantikan. Tapi perlu sabar. Tapi janji Tuhan, orang menanti Tuhan pasti akan mendapat kekuatan baru dan mereka itu terbang sumpah Raja Wali. Dan mereka tidak akan menjadi lelah, tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Biar kita, saya berdoa, biar di dalam segala perkara, ikut sertakan Tuhan, janji Tuhan. Maka dia akan meluruskan jalannya. Dia akan guide pada kita. Dan biar ini sudah menjadi rema, menjadi pegangan buat hidup saudara dan saya. Saya pun belajar terus di dalam segala perkara. Jangan sampai pikir kalau sudah ada uang, ada waktu, sudah mau kemana aja. Ada orang satu yang kasih kesaksian. Dia pergi kemarin ke Princes, akhirnya dia pikir mau pergi ke kapal Persia, akhirnya pergi ke neraka, kata dia. Karena dikarantin di kapal itu, nggak bisa pergi mana-mana, ada yang jaga di tempat yang kecil, sempit, hanya dikasih internet sama TV. Bisa bayangkan, saudara, mau pergi jalan-jalan. Sebab itu perlu ikut sertakan Tuhan. We don't know apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita tanya Tuhan, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan katakan iya atau no, dan kita bisa tahu, kita latih. Ini janji Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, kami mau berdoa untuk saudara-saudara satu persatu, untuk kami semua. Kami hargai Tuhan akan firman-Mu. Kami akan ikut sertakan Engkau Tuhan. Janji Engkau Tuhan, bahwa di dalam segala perkara kita perlu menanyakan Engkau. Dan Engkau akan meluruskan jalan. Dan kami tidak mau bersandar akan pikiran, kekuatan, hikmat kami sendiri. Kami sangat terbatas. Kami seperti orang buta. Kami need guidance. Kami perlu pegangan dari Engkau. Kemana kami harus pergi. Tolong Tuhan, di dalam usaha, di dalam memimpin keluarga, dalam mendidik anak, juga di dalam kerjaan juga Tuhan, Kau pimpin anak kami semua. Di dalam hidup kami mau acknowledge pada Engkau. Dan terima kasih janji-Mu Tuhan, Engkau akan memberi kekuatan baru. Engkau akan beri new perspektif dalam hidup kami. Thank you sekali lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ini. Amin. Mari saudara kita sama-sama mengajak saudara untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Biar saudara doa. Hopefully saudara by the end of May, kalau kita bisa selesai, kita bisa kumpul kembali. Tapi sudah gimana pun juga, kalau kita ketemu, saya bicara tadi dengan hamba-hamba Tuhan, ada 52 hamba Tuhan dari Holland, dari Jerman, dari Australia, Indonesia, semua pada excited untuk ketemu lagi. Kata kayak orang barusan terima Tuhan, semangat sekali.
Tapi mereka katakan mereka harus berhati-hati. Sebab orang Indonesia selalu pengen kumpul. Distance tetap harus dijaga. Jadi itu kita doa selalu forward untuk kapan kita bisa ketemu. Mari saudara kita terima berkat Tuhan. Receive Tuhan dengan iman. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen.